Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus Kementerian Agama Batch 2 PAI. Perkenalkan, saya Mat Hesim Ashari, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2501091100040, program studi pendidikan agama Islam pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran atau real teaching pada kelas 8A dengan materi meyakini kitab-kitab Allah di SMP Ulul Albab Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan harapan agar ilmu yang kita pelajari hari ini manfaat dan barokah. Doa dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Alif, dipersilakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Alif, Alif Faris, alhamdulillah hadir semua. Sebelum dimulai, saya ingin tanya kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat semuanya ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya pengen tahu kalian tadi sebelum berangkat sekolah kegiatannya apa, ngapain aja? Oke, Mas Misrudi ngapain aja? Bangun jam 3, terus sholat subuh, mandi, sarapan, ganti baju, berangkat. Oke, bangun jam 3 ya? Iya Pak. Persiapan subuh. Iya Pak. Baru kemudian persiapan sekolah. Ada yang bisa jawab lagi? Yang lain? Oke, Mas Fatir. Oke, mantap ya. Udah cukup. Artinya kalian sudah memiliki kesadaran bahwa kalian seorang pembelajar harus mempersiapkan diri bahwa kegiatan pagi kalian adalah belajar. Oke, mantap. Nah, selanjutnya pembelajaran hari ini, kira-kira harapan kalian apa dari pembelajaran hari ini? Kira-kira harapannya apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Mas Misrudi lagi. Apa harapannya nak dari pembelajaran hari ini? Mengetahui ilmu agama lebih banyak. Mantap, bisa mengetahui ilmu agama lebih banyak. Ada jawaban lain? Oke, Mas Sahrul. Menjadi anak yang soleh, mantap. Oke, untuk menambah rasa cinta tanah air, mari kita sama-sama nyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Mohon semuanya berdiri.
lagi saya minta tepuk SQ. Santun, Qur'ani, unggul. Oke, saya minta sekali lagi lebih semangat. Tepuk SQ. Santun, Qur'ani, unggul. Oke, silakan duduk kembali. Oke, saya minta duduknya tegak, lurus, duduk sempurna. Oke ya. Ikuti instruksi saya. Jadi setelah ini kalian tarik nafas dalam-dalam, tahan beberapa detik, kemudian lepaskan perlahan. Paham? Oke, hitungan ketiga mulai. Tarik nafas, tahan, lepaskan pelan-pelan. Oke, lebih plong ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Oke, lebih plong ya, lebih siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum itu saya ingin membuat kesepakatan kelas. Oke ya? Sepakat? Sepakat. Oke, ya. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan ketika guru menjelaskan? Dengarkan ya, sepakat ya. Oke, yang kedua, apa yang harus kalian lakukan ketika guru bertanya? Oke, sepakat ya. Oke, yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kalian nanti berdiskusi? Kerjasama. Kerjasama. Oke. Terus yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika nanti ada temenmu dari kelompok lain presentasi? Menghargai. Terus apa lagi? Oke ya, sepakat ya. Jadi apa yang disepakati tadi harus dilaksanakan agar proses pembelajaran ke depan berjalan dengan Baik. Oke ya. Oke, sebelum itu kita ingat kembali materi pembelajaran di pekan sebelumnya. Kita belajar tentang Al-Quran pekan kemarin ya. Terutama di ilmu tajwid, materinya tentang tafhim dan tarkib. Ada yang masih ingat tafhim itu apa? Bacaan tebal. Baik, Aldi masih ingat. Kalau bacaan tarkib apa? Bacaan tipis. Masih ingat ya? Oke, sekarang saya ingin tanya. Jawab dengan kompak. Kalian tahu nggak rukun iman itu ada berapa? Ada. Ada 6. Terus saya tanya lagi, rukun iman yang nomor 3. Iman kepada Allah. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yuk simak topik tujuan dan manfaat pembelajaran pada hari ini. Oke, topik kita pada hari ini adalah meyakini atau iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada 2. 1. Peserta didik memahami kitab-kitab Allah melalui kegiatan menyimak video dan PowerPoint. Itu adalah topik tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran pada hari ini. Siap belajar? Siap. Oke. Silakan anak-anak keluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya dikeluarkan, buku, apa namanya, ballpoint, pensil, silakan dikeluarkan Oke, bukunya dikeluarkan untuk apa? Untuk nanti ketika proses menyimak video ada hal-hal yang penting atau ada hal yang perlu kalian catat, tinggal mencatat. Oke, siap ya? Siap semua ya? Oke. Mari kita simak tayangan video berikut.
dari penayangan atau dari kalian menyimak video, saya ingin tanya, kira-kira menurut kalian, kenapa penting bagi kita untuk menghargai keyakinan orang lain? Ada yang bisa jawab? Oke, masih ada gimana? Biar adanya kedamaian dan ketentraman. Biar adanya suasana damai dan tentram. Ada jawaban lain kenapa kita kemudian harus menghargai keyakinan orang lain? Gimana menurut Naksah? Biar tidak jadi permusuhan. Mantap sekali jawabnya. Terima kasih ya. Oke, ada jawaban yang lain? Cukup? Cukup? Oke. Sekarang saya tanya. Kalian tahu nggak kira-kira nama-nama kitab lain selain Al-Quran? Yang tuh angkat tangan? Oke. Mas Fahmi dulu. Kitab Taurat yang lain? Oke, ini dulu. Kitab Zabur. Oh, Mas Alif dari tadi ngacung. Kitab Injil. Kitab Injil. Oke, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Oke, mantap. Oke. Kita lanjut pada menyimak PowerPoint. Oke, nah. Kita pelajari dulu satu-satu. Pengertian iman. Nah, di sini dijelaskan bahwa iman secara bahasa berarti pengakuan atau ikrar, al-ikrar. Oke ya. Yang melahirkan sikap menerima, al-qabul. Oke ya. Dan tunduk, al-iz'an. Sedangkan secara istilah itu tadi secara bahasa, oke, dipelajari secara bahasa. Sekarang secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Oke ya. Jadi yang pertama adalah membenarkan dengan hati. Jadi yang namanya orang iman itu yang pertama membenarkan dengan hati. Baru diucapkan secara lisan. Baru kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Kalau salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka belum disebut sebagai iman. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang pengertian iman kepada kitab. Tadi iman secara umum, sekarang iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab-kitab itu untuk apa? Berfungsi ya sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Jadi tujuannya kitab itu diturunkan sebagai cahaya atau petunjuk bagi manusia untuk mengarungi kehidupan biar nggak salah. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tadi sudah disebutkan, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan juga ada Al-Quran. Kita bahas satu-satu dari Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya. Nah, spesial Nabi Musa ini tidak hanya menerima kitab Taurat, tapi juga menerima Musa. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Sebagai pedoman bagi Bani Israel. Ingat, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Berarti hanya untuk Bani Israel saja. Atau yang biasa disebut oleh orang-orang saya ini adalah bangsa Yahudi. Yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Berarti hanya untuk orang-orang Bani Israel, tidak untuk seluruh umat. Karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Itu Taurat. Selanjutnya kitab Zabur. Ini yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Daud. Untuk apa? Untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Oke, kembali lagi. Namun walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasannya tetap sama,
yaitu ajaran tentang tauhid atau tentang mengisahkan Allah. Oke, gitu ya. Oke, dari penjelasan saya ini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada, paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, setelah ini pembelajaran akan fokus kepada diskusi kelompok. Oke ya? Pembelajaran lebih fokus kepada diskusi kelompok. Nah, sebelum itu saya akan membagi kelompok. Caranya mudah, oke ya? Nanti kelompoknya saya bagi menjadi 3 kelompok. Setelah ini saya akan menghitung hitungan 1, 2 sampai 3. Ingat-ingat kalian habis ini mendapat nomor berapa? Itulah nomor kelompok kalian. Paham? Oke, dari Nazrul Fikri begitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tap. Sudah menerima nomor masing-masing? Sudah. Silakan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan langsung ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Saya bagikan dulu kelompok ini. Kelompok 1. Saya jelaskan dulu ya. Oke, yang pertama, alat-alat yang harus kalian siapkan, tapi nanti sudah saya sediakan semua. 1, lembar printout PKPD. Ini adalah lembar printout PKPD. Terus kemudian alat tulis. Oke, apa buku? Pulpen, buku. Oke, yang kedua, lem dan gunting. Sudah paham? Oke, sudah paham terkait apa yang harus dikerjakan di LKB-nya ya? Oke, sekarang berdiri dulu, biar nggak bosan. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, cukup, silakan duduk kembali. Oke, silakan buku dan Chromebook jadikan sumber referensi untuk menjawab kasus atau persoalan yang ada di LKB. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada kesulitan, langsung bisa. Jadi kasusnya dibaca dulu, disimak, dipahami, baru kemudian didiskusikan. Oke, jadi gini ya, nah ini benar. Jadi soal yang nomor 1 ini kalian mengidentifikasi masalah atau pertanyaan. Jadi yang muncul jawabannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada atau yang muncul di benaknya Budi. Paham ya? Oke, sudah selesai semua ya? Oke, kita prepare untuk presentasi. Tadi saya lihat kelompok 2 yang selesai duluan, jadi
Habis ini presentasinya dimulai dari kelompok 2, kemudian dilanjut kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, ingat tadi kesepakatan kelasnya apa? Ketika ada temennya presentasi kalian harus ngapain? Menghargai, menyimak. Oke ya. Oke, nanti aturannya setelah temen kelompok kalian, temen kalian dari kelompok lain presentasi, kalian nanti setelah presentasi kelompok lain mengasih tanggapan. Oke ya. Jadi di tengah-tengah nanti temennya kalian presentasi, kalian menyimak, silahkan catat apa yang perlu kalian tanggapi. Oke ya? Paham? Nah, oke, kelompok 2 siap? Ya. Oke, silakan maju ke depan. Sudah siap semuanya? Oke, diawali dengan perkenalan, baru kemudian presentasikan hasil diskusi kalian. Baru kemudian nanti ditutup salam, kelompok lain mengasih tanggapan. Siap? Oke, hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya Mari. Saya Amin. Saya Fatir. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 2. Tugas kelompok 2. Jawaban nomor 1. Siapa nabi yang menerima kitab-kitab tersebut? 2. Apakah isi dari kitab-kitab itu sama atau berbeda? 3. Bagaimana ia dan Peter bisa saling memahami dan menghargai meski berbeda keyakinan? Jawaban nomor 2. Sebelum Al-Quran kita amalkan surat dari Allah sebagaimana sebelum Al-Quran supaya mengerti kalau Allah itu sudah kasih petunjuk manusia dari zaman dulu. Jadi Al-Quran itu ibarat dari kitab-kitabnya. Jawaban nomor 3. Dengan kitab Taurat penjelasan Nabi Musa selain mendapat kitab Taurat juga mendapatkan sebuah nama Nabi Musa alaihissalam. Nama kitab Zabur sama dengan Taurat dan Injil. Kitab Zabur diturunkan untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nama Nabi Daud alaihissalam. Nama kitab Injil diturunkan untuk mengganti kitab Taurat yang masa berlalunya. Nama Nabi Isa alaihissalam. Nama kitab Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, semua kitab sebelum Al-Quran tidak berlaku. Nama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sebelum itu ada tanggapan dari kelompok 1? Ada? Oh, ada. Silakan sampaikan tanggapannya. Saya suka jawaban nomor 2. Bahwa kita harus tahu sejarah bahwa Allah dari dulu sudah memberi petunjuk melalui kitab-kitab Allah. Oke, nah itu tanggapannya dari kelompok 1. Sepakat ya bahwa Allah dari dulu itu sudah ngasih petunjuk kepada orang-orang dengan menurunkan kitab kita. Oke, kelompok 3 ada tanggapan? Oke, apa tanggapannya nak? Mantap, sesuai dan tidak ada komentar. Oh, tidak ada komentar, tetap mantap dan sesuai. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan dilanjut kelompok 2. Oke, mantap, bagus. Oke, dilanjut kelompok 1. Oke, silakan.
perhatikan di depan dulu. Saya ngasih penguatan ya terkait dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke, tadi ada berapa pertanyaan? Ada tiga dari kasus yang saya berikan. Oke ya. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, identifikasi masalah atau pertanyaan apa saja yang muncul di benak Budi. Jadi kalian tadi membaca kasus tentang Budi dan siapa? Dan Peter dan Budi, oke ya. Nah itu kalian identifikasi masalah atau pertanyaan apa saja yang muncul di benak Budi. Oke. Ini kelompok 2. Jawabannya 1. Siapa nabi yang menerima kitab tersebut? Oke, itu yang muncul di benaknya Budi. Siapa nabi yang menerima kitab tersebut? Oke ya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak? Beneran? Oke, bisa saya tes dengan kuis? Oke, silakan kembali ke tempat duduk semula yang tadi. Oke, baik. Ini saya ada kuis. Ada 10 soal. Habis ini saya minta anak 5 maju. Berebut, ya. Berebut sudah. Nanti cepet-cepetan angkat tangan. Yang lebih dulu angkat tangan nanti saya tunjuk. Berarti ada 10 soal. Saya minta 5 anak. Berarti 1 anak menjawab berapa pertanyaan? Oke, siap ya. Oke, hitungan ketiga 1, 2, 3 yang mau ke depan angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pages, Fahmi, Abu Alwi, Nisrudi dan Sahrul. Dimulai dari Pages, yuk. Ya, mulai. Meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah. Berarti kita harus yang hijau. Oke, kurang tepat. Ada apa? Silakan lanjut soal nomor 2. Yuk, dalam Al-Quran disebut ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 roh. Keempat rasul tersebut adalah yang hijau. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk Bagis. Yuk, yang penjawab kedua, Fahmi. Dari 10 soal yang benar 8, artinya hanya salah 2. Oke, tadi saya rasa kurang fokus aja. Sebenarnya kalian sudah tahu atau paham? Oke, biar tambah fokus, sekarang kita speaking dulu biar tambah fokus. Pergangan otot. Berdiri dulu. Yuk, kita regangkan otot kita dulu sebelum tes yang kedua. Oke ya, biar lebih fokus. Oke, instruksi case briefingnya gini. Hitungan 1 sampai 5. Semakin kecil angkanya, maka semakin cepat hitungan. Saya kasih contoh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 4, lebih cepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Terakhir jos. Oke, paham? Oke, coba yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
tes evaluasi yang kedua. Tadi ada 10 soal dikerjakan 5 orang, ya, artinya dikerjakan secara bersama-sama. Ini ada 10 soal juga, soal evaluasi. Cuma ini adalah soal evaluasi mandiri. Nggak boleh untuk punya temannya, nggak boleh tanya ke temannya. Oke, paham? Bentar, saya cek dulu. Oke. Rata-rata nilainya 90, 100, ada yang 80. Tapi artinya kalian sudah memenuhi KKTP. Oke ya. Artinya kalian sudah bisa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran ini. Jadi nanti tidak ada yang namanya remedial. Nanti pertemuan berikutnya mungkin lebih ke pengayaan. Oke ya. Penguatan materi dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Pembelajarannya sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin minta kesimpulan. Ada yang bisa mewakili satu atau dua anak menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membantu untuk menjawab? Oke, Mas Misrudi lagi. Oke. Kira-kira apa yang bisa Mas Misrudi simpulkan dalam pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat seru, Pak. Karena Seru. bersama kita yang menentukan. Oke, ada game, terus sehingga bisa lebih paham tentang kitab-kitab Allah. Oke, tepuk tangan untuk Misrudi. Oke, ada kesimpulan lain? Tidak ada. Fahmi Faris mungkin mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Sangat seru. Kenapa kok sangat seru? Nah? Bisa memahami kitab-kitab Allah. Betul-betul paham kamu. Oke, coba kalau betul-betul paham, kitab Zabur itu untuk Nabi siapa? Nabi? Kitab Zabur? Nabi dan Daud. Oke, kalau kita tahu Nabi Musa. Nabi Musa itu selain menerima kitab Taurat, menerima apa lagi? Menerima suhu. Oke, tepuk tangan untuk Fahmi tadi. Oke, yang terakhir saya minta refleksi. Selain kesimpulan dari kalian, saya minta refleksi. Bagaimana sih suasana atau pengalaman belajar kalian pada hari ini? Silakan sampaikan di lembar refleksi. Terima kasih atas refleksi yang kalian berikan. Ya, nanti akan saya pelajari, akan saya baca untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Oke. Pembelajaran sudah di akhir. Nah, sebelum pembelajaran ini kita tutup,
untuk pertemuan depan kita akan membahas lebih fokus kepada kitab Al-Quran. Bagaimana kemudian kita menjadi generasi pencinta Al-Quran. Oke, tadi kita sudah belajar tentang 4 kitab, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Pertemuan depan kita fokus kepada kitab Al-Quran. Bagaimana kemudian kita menjadi generasi pencinta Al-Quran. Oke, gitu ya. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Tapi sebelum itu alat tulisnya silakan dimasukkan dulu. Sudah ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kalau tadi di awal dipimpin oleh ketua kelas, sekarang dipimpin oleh Mas Misruli. Oke ya. Siap. Berdoa mulai. Terima kasih atas pembelajaran yang menyenangkan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.